Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Mutiara Saidici. Pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang desain ladder diagram pada tapping and washing machine atau ladder plan dengan metode step diagram. Selama proses pengerjaan, saya dibantu oleh kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Ramli dan Bapak Eka Iskandar. Terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan, diantaranya adalah latar belakang, metode step diagram, konstruksi ladder diagram, simulasi HMI, pengujian sistem, dan kesimpulan. Pada umumnya, industri manufaktur mempunyai tugas utama yaitu mengubah bahan setengah jadi atau bahan menjadi bahan jadi sesuai standar spesifikasi. Tapping and washing machine atau ladder plan merupakan salah satu plan yang berada di industri manufaktur, di mana plan ini mempunyai 3 buah mesin, yaitu diantaranya adalah mesin A21 atau start position, kemudian mesin B23 atau tapping machine, mesin C2 atau washing machine, dan plan ini mempunyai 1 buah conveyor serta 3 buah gantry, yaitu gantry 1, gantry 2, dan gantry 3. Plan ini terbilang kompleks sehingga dibutuhkan sebuah metode dalam melakukan perancangan ladder diagramnya. Controller yang digunakan adalah PLC Omron dengan tipe CP1E N30. Berikut adalah alur proses dari plan tersebut, yaitu benda kerja diletakkan di mesin A21, kemudian gantry 1 akan membawa benda kerja menuju ke mesin B23 atau tapping machine. Di sini benda kerja dilakukan proses penguliran di bagian kanan dan kirinya. Kemudian gantry 2 akan membawa benda kerja dari B23 menuju ke mesin C2 atau washing machine. Di sini benda kerja dilakukan proses pembersihan di bagian luar dan di bagian dalamnya. Setelah dilakukan proses pembersihan, benda kerja akan dibawa oleh gantry 3 dari mesin C2 menuju ke conveyor. Conveyor sendiri akan membawa benda kerja menuju ke finish position. Conveyor akan kembali ke posisi semula apabila operator menekan tombol yang berada di conveyor. Berikut adalah visualisasi dari mesin A21. Sebelumnya benda kerja dilakukan pembersihan secara manual oleh operator, kemudian operator menekan tombol start dan benda kerja dibawa masuk ke dalam mesin. Berikut adalah visualisasi dari tapping machine atau mesin B23. Ketika benda kerja diletakkan di mesin B23, sensor di mesin akan mendeteksi adanya benda kerja, kemudian pintu dari mesin tertutup dan benda kerja dilakukan proses penguliran di bagian kanan dan kirinya. Berikut adalah visualisasi dari washing machine atau mesin C2. Ketika benda kerja diletakkan di V-clamp, air kompresor akan aktif, kemudian benda kerja dibawa masuk ke dalam mesin. Kemudian di sini benda kerja dilakukan proses pembersihan di bagian luar dan di bagian dalamnya. Setelah itu benda kerja dibawa kembali keluar mesin dan air kompresor aktif kembali. Berikut adalah visualisasi dari benda kerja, yaitu berupa housing differential gear, di mana yang dilakukan proses penguliran atau permesinan adalah di bagian berikut ini. Berikut adalah visualisasi dari gantry 1 dan 2, di mana gantry sendiri mempunyai fungsi yaitu menjepit serta memindahkan benda kerja dari mesin satu ke mesin lainnya. Dan berikut ini adalah visualisasi dari gantry 3, yaitu yang membawa benda kerja dari mesin C2 menuju ke conveyor. Metode yang digunakan adalah metode state diagram, di mana state diagram merupakan sebuah metode yang menggunakan grafik untuk merepresentasikan kejadian ataupun keadaan suatu sistem dalam bentuk lingkaran. Dalam pengerjaannya, state diagram mempunyai tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah pendeskripsian urutan proses, pendeskripsian input-output, pembuatan state diagram input-output, penyusunan primitive flow table, kemudian disederhanakan menjadi merge flow table, dan pembuatan state diagram nilai output. Deskripsian urutan proses merupakan deskripsi urutan proses dari awal plan beroperasi hingga plan berhenti beroperasi. Namun sayangnya, state diagram memiliki keterbatasan dalam melakukan perancangan keseluruhan proses yang terjadi di plan, sehingga dilakukan pembagian subproses. Maka secara keseluruhan didapatkan 49 subproses di plan ini. Namun yang akan saya bahas lebih dalam adalah subproses 21. Berikut adalah deskripsi urutan proses dari subproses 21, terdiri dari 4 buah state, di mana state merupakan aksi yang terjadi di subproses tersebut. Kemudian terdapat kondisi input, kondisi output, serta syarat perlu, di mana syarat perlu berfungsi sebagai pembeda apabila terdapat kondisi input yang serupa di dalam satu buah plan.
Berikut adalah aksi yang terjadi di proses ini, yaitu gantri turun ke bawah, menjepit benda kerja, kemudian kembali ke atas. Tahap selanjutnya adalah pendeskripsian input dan output dari subproses 1 sampai dengan subproses 49, di mana untuk input disimbolkan dengan huruf X, sedangkan output disimbolkan dengan huruf Z. Secara keseluruhan, total dari input adalah 74 buah, sedangkan output adalah 65 buah. Tahap selanjutnya adalah pembuatan state diagram input-output yang dilihat dari deskripsi urutan proses. Di sini untuk state 1 kita lihat kondisi inputnya adalah limit switch loading post B23 untuk gantri 2 aktif dengan simbol X16, sehingga X16 pada state 1 bernilai 1 atau aktif, dengan syarat perlu free switch gantri 2 up aktif dengan simbol X23, sehingga X23 pada state 1 bernilai 1 atau aktif, kemudian free switch gantri 2 unclamp aktif dengan simbol X25, sehingga X25 pada state 1 bernilai 1 atau aktif, dan output yang dihasilkan adalah gantri 2 down aktif dengan simbol Z22, sehingga Z22 pada state 1 bernilai 1 atau aktif. Aksi yang terjadi di state ini adalah gantri bergerak turun ke bawah. Kemudian untuk state 2, kondisi inputnya adalah reswiss gantri 2 down aktif dengan simbol X24, sehingga X24 pada state 2 bernilai 1 atau aktif, dan output yang dihasilkan adalah gantri 2 clamp aktif dengan simbol Z24, sehingga Z24 pada state 2 bernilai 1 atau aktif. Aksi yang terjadi di state ini adalah gantri menjepit benda kerja. Kemudian untuk state 3, kondisi input yang aktif adalah reswiss gantri 2 clamp aktif dengan simbol X26, sehingga X26 pada state 3 bernilai 1 atau aktif, dan output yang dihasilkan adalah gantri 2 up aktif dengan simbol Z21, sehingga Z21 pada state 3 bernilai 1 atau aktif. Aksi yang dihasilkan di state ini adalah gantri bergerak kembali ke atas. Untuk state 4, kondisi inputnya adalah reswiss gantri 2 up aktif dengan simbol X23, dan output yang dihasilkan adalah gantri 2 up nonaktif dengan simbol Z21, maka X23 di state 4 bernilai 1 dan Z21 di state 4 bernilai 0. Selanjutnya dari state diagram I/O kita dapat menyusun primitive flow table, di mana primitive flow table terdapat kondisi state stabil, yaitu state yang inputnya berada di dalam state itu sendiri, kemudian ada state tidak stabil, yaitu state stabil menuju ke state berikutnya, dan ada kondisi don't care. State 1 dikatakan state stabil apabila state 1 berada di row 1 dengan input 11010. Kemudian dari state 1 menuju ke state 2, maka state 2 dikatakan state tidak stabil pada saat berada di row 1. Kemudian state 2 dikatakan state stabil apabila state 2 berada di row 2 dengan input 10110. Dari state 2 menuju ke state 3, maka state 3 dikatakan state tidak stabil pada saat berada di row 2. State 3 dapat dikatakan state stabil apabila state 3 berada di row 3 dengan input 10101. Kemudian dari state 3 menuju ke state 4, maka state 4 dikatakan state tidak stabil saat berada di row 3. State 4 dapat dikatakan state stabil pada saat state 4 berada di row 4 dengan input 11001. Kemudian output dari tiap-tiap state dimasukkan ke dalam kolom output sesuai dengan state-nya sendiri. Dari primitive flow table dapat kita sederhanakan menjadi merge flow table, yaitu dengan menggabungkan nilai output yang serupa. Namun jika tidak ada nilai output yang serupa, maka tidak dapat digabungkan. Dalam melakukan penggabungan terdapat syarat yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah jika kondisi state stabil dan state tidak stabil di dalam satu kolom yang sama, maka baris hasil penggabungan hanya memasukkan kondisi state stabil. Jika kondisi state stabil dan don't care di dalam satu kolom yang sama, maka baris hasil penggabungan hanya memasukkan kondisi state stabil. Jika kondisi state tidak stabil dan don't care di dalam satu kolom yang sama, maka baris hasil penggabungan hanya memasukkan kondisi state tidak stabil. Jika dua kondisi don't care di dalam satu kolom yang sama, maka baris hasil penggabungan diisi dengan don't care. Jika terdapat dua kondisi state stabil dalam satu kolom yang sama, maka state tidak dapat digabungkan meskipun memiliki nilai output yang serupa. Di sini kebetulan tidak ada nilai output yang serupa sehingga tidak dapat digabungkan. Lalu tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah relay menggunakan persamaan 2 pangkat n lebih besar sama dengan m, di mana n adalah jumlah relay dan m adalah jumlah baris. Di sini kita lihat jumlah barisnya ada 4 buah sehingga didapatkan persamaan 2 pangkat 2 lebih besar sama dengan 4. Maka relay yang dihasilkan adalah 2 buah relay.
Relay ini sendiri mengikuti aturan gray code, yaitu setiap perubahan aksi yang terjadi, nilai bit yang berubah harus 1 bit. Dari primitive flow table, kita dapat menyusun state diagram relay output, pada dasarnya sama dengan state diagram I/O, namun yang membedakan adalah di bagian atas ini. Untuk state 1, relay Y27 bernilai 1 dan Y28 bernilai 0 dengan output 010. Kemudian untuk state 2, relay Y27 dan Y28 bernilai 1 dengan output 001. Kemudian untuk state 3, relay Y27 bernilai 0 dan Y28 bernilai 1 dengan output 100. Kemudian untuk state 4 adalah relay Y27 dan Y28 bernilai 0 dengan output 000. Dari state 1 menuju ke state 2 terjadi perubahan input yang terjadi, yaitu atau yang bernilai 1. Di sini kita lihat untuk state 1 menuju ke state 2, input yang bernilai 1 adalah X16, X24, dan X25. Sehingga state 1 transisi state 2 adalah X16, X24, dan X25. Kemudian dari state 2 menuju ke state 3, perubahan input yang terjadi atau yang bernilai 1 adalah X16, X24, dan X26. Sehingga transisi state 2 menuju ke state 3 adalah X16, X24, dan X26. Dari state 3 menuju ke state 4, perubahan input yang terjadi atau bernilai 1 adalah X16, X23, dan X26, sehingga transisi state 3 menuju ke state 4 adalah X16, X23, dan X26. Untuk X16, X23, dan X25 ini merupakan transisi dari subproses sebelumnya. Selanjutnya, dari state diagram RO, kita dapat menyusun switching functionnya dengan menggunakan persamaan Y sama dengan set ditambah Y dikali reset bar untuk relaynya. Di sini set merupakan perubahan bit dari 0 menjadi 1. Untuk Y27 kita lihat di sini adalah dari subproses sebelumnya. Untuk Y27 berubah menjadi bit 1. Di sini berarti kita tulis X16, X23, dan X25. Kemudian ditambah Y27 atau di self holding dengan relay itu sendiri. Kemudian di reset bar. Reset merupakan perubahan dari bit 1 berubah menjadi bit 0. Di sini untuk kita lihat untuk Y27 dari bit 1 berubah menjadi bit 0 terdapat pada state 2 transisi ke state 3. Sehingga dapat kita tulis X16, X24, X26 dibarkan. Untuk Y28 sendiri, kondisi setnya adalah atau perubahan dari bit 0 menjadi bit 1 terdapat pada state 1 transisi state 2, sehingga dapat kita tulis X16, X24, X25 ditambah Y28 atau di self holding dengan relay itu sendiri. Kemudian di reset, perubahan bit dari bit 1 menjadi bit 0 terdapat pada state 3 transisi state 4, sehingga dapat kita tulis X16, X23, X26 dibarkan. Untuk outputnya sendiri menggunakan persamaan Z sama dengan YA dikali YB dikali Y seterusnya. Di sini kita lihat Z21 yang bernilai 1 atau aktif terdapat pada state 3, sehingga dapat kita tulis Y27 bar dan Y28. Kemudian untuk Z22 yang bernilai 1 atau aktif terdapat pada state 1, sehingga dapat kita tulis Y27 dan Y28 bar. Kemudian untuk Z24 yang bernilai 1 terdapat pada state 2, sehingga dapat kita tulis Y27 dan Y28. Dari switching function kita dapat menyusun ladder diagramnya, yaitu X16, X23, X25, di self folding dengan Y27, kemudian di reset dengan X16, X24, dan X26. Begitupun dengan outputnya. Berikut adalah simulasi HMI atau Human Machine Interface dari Tapping and Motion Machine Autoloader Plan. Ini adalah tampilan awalnya. Berikut ini adalah tampilan dari mesin A21. Ini tampilan dari mesin B23. Ini adalah tampilan mesin dari C2. Dan berikut adalah tampilan 3 dimensi dari mesin C2. Namun yang akan saya bahas lebih dalam adalah kondisi saat gantry 2 berada di mesin B23, yaitu subproses 21. Untuk state 1, kita lihat kondisi inputnya adalah limit switch loading post B23 untuk gantry 2 aktif, dengan syarat perlu reshoot gantry 2 up aktif, dan reshoot gantry 2 unclamp aktif. Maka dihasilkan kondisi outputnya adalah gantry 2 diminta untuk bergerak turun atau down. Kemudian untuk state 2, kondisi inputnya adalah reshoot gantry 2 down aktif, dengan syarat perlu kondisi output yang dihasilkan adalah gantry 2 clamp aktif. Kemudian untuk state 3, kondisi inputnya adalah reshoot gantry 2 clamp aktif, dan output yang dihasilkan adalah gantry 2 up aktif. Kemudian untuk state 4, reshoot gantry 2 up aktif, dan output yang dihasilkan adalah gantry 2 up diminta untuk berhenti atau non-aktif. Kemudian secara keseluruhan, sistem dilakukan pengujian dengan mencatat waktu prosesnya selama sebanyak 10 kali. Rata-rata yang didapatkan adalah 3 menit 49 detik.
Dari desain ini didapatkan kesimpulan, yaitu desain ladder diagram dengan metode state diagram pada tapping and washing machine atau ladder plan menghasilkan total 117 rung ladder dengan rincian 6 rung pendukung proses, 63 rung relay, dan 48 rung output. Terdapat 49 pembagian subproses untuk perancangan ladder diagram. Terdapat sebuah timer, 4 counter, dan sebuah komparator. Rata-rata waktu proses yang dibutuhkan untuk satu benda kerja adalah 3 menit 49 detik. Kapasitas memori untuk file program yang dihasilkan adalah 24,1 KB dengan rincian 9 KB file.bak, 9,01 KB file.cxp, dan 6,09 KB file.opt. Sekian pembahasan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tulis komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.